Di panggung Timur Tengah yang selama puluhan tahun terbiasa dengan sutradara asing yang mengatur adegan, menentukan siapa yang berdiri di mana, serta kapan sorot menyala dan kapan layar meredup. Sebuah keheningan yang berbeda mulai terbentuk. Ia tidak diumumkan dengan trompet, tidak dideklarasikan dalam konferensi pers, dan tidak pula mendapat restu dari lembaga-lembaga lama yang dulu berhak memberi lencana. Namun keheningan ini berbicara. Pertanyaan yang dulu hanya bergema di ruang-ruang seminar kini merambat ke koridor kekuasaan. Siapa yang berhak menentukan aturan ketika tangan yang selama ini memegang kendali mulai kehilangan cengkraman? Kekuasaan seperti air tak pernah membiarkan cekungan kosong. Ketika satu telapak mengendur, telapak lain akan mengisi tanpa menunggu izin, tanpa ritual serah terima. Iran muncul bukan karena diberi tempat. Ia muncul karena ia memaksa tempat itu terbuka. Ia tumbuh dalam kurungan yang dirancang untuk membatasinya. Embargo menjepit urat nadi ekonominya. Ancaman militer membayangi setiap geraknya. Dan narasi global dibangun untuk menempatkannya sebagai figur yang harus diisolasi. Namun dari tekanan itulah Iran menemukan bentuknya yang paling otentik. Ia tak lagi menggantungkan denyutnya pada stabilitas eksternal. Justru ketika dunia di sekitarnya rapuh oleh goncangan, Iran berdiri dengan keseimbangan yang tak tergesa. Sebuah karakter yang lahir dari disiplin panjang dalam bertahan. Kekuatannya tidak bersuara lantang. Kekuatannya adalah kemampuan untuk membuat realitas bergerak ke arah yang ia kehendaki tanpa perlu mengucapkan perintah. Saat Selat Hormuz, urat nadi minyak dunia, menjadi ajang uji ketegangan, dunia tidak menyaksikan sekadar manuver militer. Dunia menyaksikan pernyataan yang dikirim dalam bahasa yang paling tua dan paling universal, bahwa pusat saraf ekonomi global berada dalam jangkauan tangan yang selama ini dianggap lemah. Harga energi melonjak, jalur distribusi tersendat, dan negara-negara besar dengan segala kecanggihan teknologi intelijen mereka mendapati diri mereka terseret dalam pusaran yang tak lagi mereka kendalikan. Pada titik inilah Iran tak lagi bereaksi terhadap kejadian. Iran menjadi pihak yang menentukan ritme. Jaringannya membentang tanpa kegaduhan. Dari Lebanon hingga Yaman, dari faksi formal hingga gerakan-gerakan yang tak terdaftar dalam peta diplomasi. Terbentang pola yang konsisten, kemampuan untuk bertindak tanpa harus hadir secara kasat mata. Ini bukan sekadar strategi militer, ini adalah arsitektur kekuasaan yang tersebar namun tidak utuh, terdesentralisasi namun terkoordinasi. Setiap tekanan yang diarahkan ke Teheran berpotensi meluas ke puluhan titik sekaligus. Seperti jaring laba-laba yang bergetar di ujung yang tak terduga. Upaya untuk melumpuhkan Iran dengan menebas satu persatu tokoh kuncinya juga tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Ketika struktur kekuasaan Iran tidak berdiri di atas satu pilar, ketika satu figur gugur, figur lain telah siap menggantikan dengan kesiapan yang sama persis, tanpa kekosongan, tanpa kepanikan. Ini bukan tentang kepemimpinan personal. Ini adalah sistem yang telah menjadikan krisis sebagai bahan baku, bukan ancaman. Dalam lanskap baru ini, istilah syarif melepaskan jubah lamanya. Syarif bukan lagi simbol legitimasi yang diberikan oleh konsensus. Syarif adalah pihak yang tindakannya memaksa semua aktor lain untuk menyesuaikan langkah. Legitimasi tak lagi mendahului kekuasaan. Legitimasi mengalir di belakang kekuasaan yang sudah terbukti. Amerika Serikat masih memiliki armada yang mengarungi perairan regional. Israel masih mempertajam doktrin ofensifnya. Negara-negara Teluk masih memainkan peran penting dalam ekonomi energi. Namun semua itu kini bergerak dalam orbit yang ritmenya ditentukan oleh pihak lain. Bukan karena Iran adalah yang paling kuat secara absolut, tetapi karena Iran telah mencapai status yang membuatnya tidak mungkin diabaikan. Kekuatan sejati tidak selalu berarti yang paling keras. Kadang ia berarti yang paling sulit dihindari. Dan ketika sebuah kekuatan mencapai titik itu, ketika setiap langkahnya memaksa pihak lain menghitung ulang peta, ketika ia tak lagi menunggu tetapi membentuk arus, ketika ia tak lagi merespon tetapi menciptakan konsekuensi, disitulah lencana syarif berpindah tangan. The new sheriff in town telah hadir. Dengan kejelasan yang tak perlu diumumkan, ia sudah ada di sana. Di tangan yang selama ini dianggap hanya layak menerima tekanan,
kini terbukti mampu menulis ulang aturan main. Refresh your mind, join Diagnosa Logika, share analisa ini.